kasih pada Dr. Abil yang telah memfasilitasi. Saya ketemu Dr. Ustadz Wira, beliau ternyata dari Pangkal Pinang. Nah, jadi beliau dari Pangkal Pinang, di sini tinggal di Candi Kupang, bisa di Candi Kupang. Nanti kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz Wira Mandiri. Mudah-mudahan akan menambah keimanan dan menambah bekal kita, karena bagi yang sudah 50 tahun ke atas sudah waktunya cari bekal agar dalam kita selamat kepada Allah bekal kita memadai. Demikian pengantar saya, mudah-mudahan bisa menambah Sugeng Rawuh Dr. Sah. Waktu sebelumnya saya datang pada Ustadz Wira Mandiri, maupun Ustadz secukupnya. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, dilanjutkan dengan saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan serta nikmat taufik dan hidayah dari Allah, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita, melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kuburan, maka sekarang ziarahilah kuburan. Jadi dahulu di awal-awal Islam, Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur, karena memang salah satu kesyirikan yang terjadi di masa lalu adalah banyaknya orang-orang datang ke kuburan untuk mencari keberkahan, datang ke kuburan untuk meminta kepada orang yang telah meninggal di kuburan tersebut. Maka di awal Islam tak boleh ziarah kubur. Namun kemudian setelah keimanan dan tauhid para sahabat itu tertancap dengan kokoh, Nabi SAW justru memerintahkan mereka untuk berziarah ke kuburan. Fazuruha, maka ziarah kuburan itu. Apa tujuannya? Beliau kemudian menjelaskan, fa innaha tudzakirukumul maut. Karena sesungguhnya dengan berziarah kuburan, ya, berziarahi kuburan ini akan mengingatkan kita kepada kematian. Jadi ini diantara tujuan mulia kita berziarah ke kuburan, untuk mengingatkan kita kepada kematian. Oleh karena itu ketika kita masuk ke kompleks pemakaman, ya, kita disunahkan untuk mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Ya, assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan atas kalian wahai penghuni kuburan ini, penghuni negeri ini. Fa inna insyaallah bikum lahikun. Karena sesungguhnya kamilah yang nanti akan menyusul kalian. Jadi kita tahu, ya, hari ini kita berziarah atau kita mengantarkan saudara kita ke pemakamannya, mungkin di lain waktu kita lah yang akan diantar untuk tinggal di sana.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menjadi tugas kita untuk senantiasa ya mewaspadai datangnya kematian. Tidak ada seorang pun yang akan terbebaskan atau yang akan luput dari kematian. Kapanpun dan dimanapun dia berada, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka dia akan dijemput oleh malaikat maut. Ya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita tentang kematian. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Semua yang bernyawa itu pasti ya akan merasakan yang namanya kematian. Dan setelah kematian itu datang, barulah kita tahu ya apakah kita selama hidup ini sukses atau tidak. Jadi perlu kita ketahui, kesuksesan yang hakiki itu bukan apa yang kita dapatkan di dunia, tapi kesuksesan yang hakiki itu kita dapatkan nanti di akhirat. Kita baru tahu kita sukses atau tidak setelah kematian datang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Dan pahala-pahala kalian itu akan dibalas pada hari kiamat nanti. "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Maka barang siapa yang diselamatkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung. Jadi itu tolak ukur keberhasilan yang sesungguhnya. Ketika Allah selamatkan kita dari pedihnya azab api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Nah, bagaimana dengan apa yang kita dapatkan di dunia? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan adapun kehidupan dunia, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ya, kadang-kadang orang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diberikan kedudukan yang tinggi, justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita benar-benar mempersiapkan kematian ini dengan baik. Harus diseriusi. Ya, tidak kemudian lalai dari mempersiapkan kematian. Ingat, kematian itu bisa datang kapan saja. Memang betul Nabi SAW pernah mengatakan bahwa mayoritas umat beliau itu usianya antara 60 sampai 70 tahun. Ini ada hadisnya Bapak dan Ibu. Kata Nabi SAW, "Inna a'mara ummati baina sittina wa sab'ina sanah wa aqallu man yajuzu dzalik." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya usia umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau misalnya ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah berusia lebih dari 70 tahun, itu bonus. Ya, itu sudah masuk injury time. Ya. Jadi rata-rata usia umat Muhammad SAW 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang mencapai usia di atas itu. Mayoritasnya antara 60 sampai 70 tahun. Sehingga apabila kita semakin tua, ya, semakin lanjut usia kita, fokus kita adalah benar-benar mempersiapkan kematian yang indah. Bagaimana agar kita mendapatkan husnul khatimah, ya, mendapatkan husnul khatimah. Demikian juga yang masih muda, jangan kemudian merasa aman. Ya sudah, Ustaz kan katanya usia umat Muhammad 60, saya masih 40, ya sudah, bebas melakukan apa yang kita inginkan. Tidak juga. Yang namanya kematian itu bisa mendatangi seseorang walaupun di usia yang masih sangat muda. Apalagi di masa sekarang banyak sekali, ya, kan di grup-grup di grup alumni, ya, di grup alumni itu sering sekali ada berita duka teman kita si fulan meninggal dunia, ya, ada yang kena serangan jantung, ya, ada yang sakit ginjal, banyak sekali penyakit-penyakit yang dahulu menimpa orang-orang di usia lanjut sekarang menimpa anak-anak muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Sesungguhnya kematian yang kalian itu berupaya untuk menjauh darinya, maka pasti dia akan mendapati kalian. Jadi kita tidak akan luput walaupun usia kita masih muda. Kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggal dunia, kita akan meninggal dunia. Fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang disaksikan. Ya, وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan kepada kalian apa yang selama ini kalian lakukan. Semuanya akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita benar-benar mempersiapkan kematian kita sebaik mungkin. Kalau kita sudah persiapkan kematian ini, siapkan kematian ini dengan sebaik mungkin, kapanpun malaikat maut itu akan datang, kita siap. Ya, kita siap. Bahkan orang-orang yang dia persiapkan kematiannya sebaik mungkin, ya, dia jadi orang yang taat kepada Allah, senantiasa berupaya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, justru kematian itu, ya, ketika kematian itu datang, dia akan dihibur oleh para malaikat. Jadi kematian itu menjadi suatu hal yang menggembirakan bagi dirinya. Kenapa? Karena adanya malaikat yang menghibur, membesarkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turunlah malaikat kepadanya. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ini terjadi waktu mereka meninggal dunia. Ketika dicabut nyawanya, malaikat itu turun. Kemudian kenapa malaikat turun? Apa yang dilakukan oleh malaikat kepada dirinya? Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu akan membisikkan kepadanya, jangan kalian merasa takut, jangan kalian merasa bersedih. Ya, jangan kalian takut dengan kematian ini, jangan kalian takut dengan apa yang akan kalian hadapi setelah kematian. Jangan khawatir. Anda sudah menjadi orang yang taat selama hidup Anda sudah menjadi orang yang istiqamah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka jangan takut dengan apa yang akan Anda hadapi setelah kematian. Semuanya adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih. Janganlah bersedih ketika meninggalkan anak istri Anda. Janganlah bersedih ketika Anda meninggalkan anak keturunan Anda. Kenapa? Karena Anda orang yang istiqamah, Anda yang selalu menjaga Allah SWT, menjaga syariat Allah, Allah yang akan menjaga semuanya. Jangan khawatir, jangan bersedih. Kemudian kata malaikat itu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah Anda, bergembiralah Anda dengan surga yang telah dijanjikan untuk Anda. Subhanallah. Ya. Itulah yang akan didapati oleh seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, itulah yang akan didapatkan oleh seseorang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah sampai akhir kehidupannya. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, marilah kita persiapkan kematian kita ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita sudah berusia lanjut, ya, sudah mulai sakit-sakitan, persiapan kita itu harus lebih sudahlah. Karena dunia ini segala yang kita tinggalkan. Sekarang orientasi kita akhirat. Secara matematis saja, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita hitung perbandingan antara kehidupan kita di dunia dengan hidup kita di akhirat, ini tidak berbanding sama sekali, tidak sebanding sama sekali. Hidup di dunia berapa? Tadi kata Nabi SAW antara 60 sampai 70 tahun. Sedangkan hidup kita di akhirat selama-lamanya, justru harus perhatian kita pada kehidupan akhirat nanti. Jangan hanya orientasi bagaimana hidup bahagia di dunia, tapi kita lupa bagaimana caranya agar hidup bahagia di akhirat. Dahulu para sahabat bahkan dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, ketika sudah mulai muncul uban, ya, wajah akumun nadhir, dalam Al-Quran Allah mengatakan dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Sebagian ulama tafsir menafsirkan pemberi peringatan itu adalah uban. Ketika sudah ada rambut putih, ya, entah itu di rambut kepala kita atau di jenggot kita atau di kumis kita, itu artinya pemberi peringatan akan datangnya kematian itu sudah datang. Inilah pemberi peringatan. Ya. Sudahilah orientasi dunia Anda. Makanya kata Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dahulu kebiasaan orang-orang di kota Madinah, dahulu tapi bukan sekarang, mereka ketika usia mereka sudah mencapai 40 tahun,
mereka fokus untuk ibadah. Mereka fokus untuk ibadah, mempersiapkan kematian mereka. Kenapa? Karena si pemberi peringatan, yaitu uban, sudah datang. Usia Anda tidak lama lagi di dunia ini. Nah sekarang pertanyaannya, apa saja yang perlu menjadi bekal kita dalam menghadapi kematian? Ini perlu kita jadikan tabel, atau kita jadikan checklist. Sudah kita persiapkan. Perkara yang pertama dan paling utama yang perlu kita persiapkan tentu keimanan dan tauhid kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Jadi keimanan kita harus betul-betul kita jaga. Ya, karena inilah yang akan menjadi kunci keselamatan kita. Orang kalau dia meninggal dalam keadaan musyrik, ya, dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka dia tidak akan mendapatkan keselamatan selama-lamanya. Hati-hati. Bapak dan Ibu rahimahumullah, kalau kita tidak jaga keimanan kita, kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah, meninggal dunia dalam keadaan melakukan perbuatan syirik, maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan syirik, karena ini tidak akan diampuni oleh Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya. Tidak boleh masuk surga kalau kita terjatuh pada perbuatan syirik. Wa ma'wahun nar, kalau dia tidak boleh masuk surga, kemana dia akan kembali? Tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepadanya. Ada yang bisa menolong kita. Anak kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Orang tua kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka hati-hati, jangan sampai kita kemudian menutup kehidupan kita dengan perbuatan syirik. Kalau dahulu pernah melakukan perbuatan syirik, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini perkara yang pertama. Orang yang meninggal di atas tauhid, ya, ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Apapun amalannya, apapun dosa yang dia lakukan, tapi selama dia berada dalam prinsip tauhid, walaupun mungkin akan disiksa terlebih dahulu oleh Allah, tapi pada akhirnya, pada ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatan syirik, amalan apapun kebaikan yang dilakukan itu akan menjadi sia-sia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Apabila engkau melakukan perbuatan syirik, maka amalan kebaikanmu semuanya akan dihapus sia-sia. Wala takunanna minal khasirin, dan pastilah engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini perkara yang pertama yang tidak bisa ditawar-tawar. Prinsip tauhid, prinsip keimanan kita harus kita bawa sampai ujung kehidupan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu rahimahumullah, di antara bekal kita, ya, sebelum kematian itu datang, hendaknya kita memperbanyak amalan saleh. Apapun yang bisa kita lakukan dari amalan saleh itu kita lakukan. Jangan kemudian bermalas-malasan, jangan kemudian menunda-nunda amalan saleh. Tapi kita upayakan apa yang kita lakukan sekecil mungkin, atau dengan apapun yang bisa kita lakukan, dengan kemampuan kita, ya, dengan harta kita melakukan amalan soleh. Karena sesungguhnya amalan soleh inilah yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Ya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun itu, maka dia akan melihat hasilnya nanti. Ya, amalan kebaikan apapun yang kita lakukan, kita akan dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, amalan keburukan apapun yang kita lakukan, nanti kita akan melihat hasilnya di akhirat. Maka perbanyaklah amalan kebaikan. Para ulama mengatakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia inilah negeri bagi kita untuk beramal. Adapun akhirat itu adalah negeri pembalasan atas amalan yang kita lakukan. Jangan sampai kepada rahimahumullah, ketika Allah berikan kesempatan bagi kita untuk beramal, kemudian kita lalai dari beramal, karena ini akan menjadi penyesalan nanti di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan penyesalan orang yang tidak mau beramal ketika di dunia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, maka dia mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku. Dia menangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini, menangis-nangis di hadapan Allah, ya, untuk kembali kepada kehidupan dunia. Lantas apakah dia meminta kepada Allah untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia ini karena ada makanan lezat yang belum pernah dia rasakan, atau karena ada tempat yang indah yang belum pernah dia kunjungi sehingga dia minta untuk dikembalikan? Jawabannya bukan itu. Dia minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini, ya, untuk beramal. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Wahai Rabbku, kembalikanlah aku kepada kehidupan dunia agar aku bisa beramal dengan amalan yang dahulunya aku tinggalkan. Dia mampu memperbanyak ibadah kepada Allah, dia tinggalkan. Dengan hartanya dia bisa berbuat lebih banyak dan menolong sesama manusia, tapi dia tidak lakukan. Mengemis-ngemis dia agar dikembalikan kepada kehidupan dunianya. Rahimahumullah, apakah orang kalau sudah meninggal dunia dia bisa kembali kepada kehidupan, ya, kepada kehidupannya yang dulu? Jawabannya tidak bisa. Kalau sudah meninggal dunia, masuk alam yang baru, namanya alam barzakh atau alam kubur. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Yang dia ucapkan itu hanya omongannya belaka, dan di belakangnya ada barzakh. Ada barzakh, ada dinding sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa kembali lagi pada kehidupan dunia. Menyesal, itu penyesalan yang paling mendalam. Ketika kita dahulu dunia diberi kesempatan oleh Allah, kita punya harta, tidak beramal, ya, kita punya harta, tidak kita dermakan, kita punya tubuh yang sehat, tidak kemudian kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal nanti di akhirat karena tidak memanfaatkan kesempatan yang ada untuk beramal. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhirat nanti kita akan ditanya tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Anggota tubuh kita, harta kita, bahkan ilmu yang kita miliki, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Dia akan ditanya oleh Allah, engkau telah diberi usia sekian puluh tahun, apa yang kau lakukan dengan usiamu?
Qala, kemudian yang kedua, wa an jasadihi fima afnah, tentang jasadnya, tentang anggota tubuhnya, untuk apa dia pakai. Kemudian an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya, sejauh mana dia amalkan. Kemudian yang keempat, ya, an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu, manfaatkanlah potensi apa yang kita miliki untuk kebaikan. Dan jangan kita meremehkan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, walaupun itu hanya dengan senyuman. Ya, baik di antara Bapak dan Ibu yang bekerja, ya, melayani pasien orang yang sakit, berikanlah pelayanan yang baik. Mudah-mudahan dengan pelayanan yang baik itu bisa menambah timbangan amalan kebaikan kita. Karena Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah kalian meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya bertemu dengan saudara kalian dengan wajah yang ceria, dengan sikap yang ramah. Ya, apalagi kalau kita lakukan lebih daripada itu. Maka manfaatkanlah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita bisa lakukan untuk memperberat timbangan amalan kita lakukan sebelum semuanya terlambat. Dan juga manfaatkan pula kesempatan yang Allah berikan. Ada amalan-amalan yang bisa mengalirkan pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Ini manfaatkan betul. Apalagi kalau Bapak dan Ibu diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan itu sebagai investasi akhirat. Kalau kita meninggal dunia, gak bisa lagi beramal, tapi ada amalan yang bisa mengumpulkan pahala. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas." Apabila seorang anak Adam ini meninggal dunia, maka terputus pahalanya kecuali 3. Yang pertama, ya, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Para ulama menafsirkan sedekah jariyah ini sebagai wakaf. Kita mewakafkan apa yang kita punya untuk kepentingan umat. Punya harta, misalnya dibangunkan masjid, atau dia mewakafkan sumur, misalnya ada daerah-daerah yang kekeringan, sulit sekali mereka untuk mendapatkan air bersih. Kita bangun sumur di sana. Maka selama sumur itu mengalirkan air dan bermanfaat bagi, ya, umat manusia, kita akan mendapatkan pahala. Ya. Atau kita membangun pondok-pondok tahfidzul Quran yang menyediakan Al-Quran untuk para penghafal Al-Quran, atau membiayai mereka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan menjadi pahala bagi kita. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Para ulama menjelaskan bahwa ilmu yang bermanfaat di sini tidak terbatas pada ilmu agama, tapi juga segala ilmu yang bermanfaat. Bapak dan Ibu di sini berprofesi sebagai dokter, ya, kemudian ajarkan kepada yang lainnya ilmu kedokteran ini, maka selama apa yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu itu masih bermanfaat, dipakai oleh generasi setelah kita, ya, maka itu akan mengalirkan pahala. Kemudian yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini juga penting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia nggak bisa lagi beramal, anak ini berdoa untuk bapak dan ibunya, bapak dan ibunya akan mendapatkan pahala dari doa anaknya tersebut. Bahkan lebih daripada itu, dengan doa anak yang soleh ini, ketika kita meninggal dunia lalu kita masuk surga, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa anak yang soleh. Nabi SAW pernah menceritakan tentang seorang bapak yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, lalu dinaikkan derajatnya. Jadi surga itu semakin tinggi semakin baik, dinaikkan derajatnya. Lalu dia bertanya-tanya, fa anna li hadza, dari mana saya dapatkan kedudukan yang tinggi ini? Maka kemudian dikabarkan kepada bapak tersebut, hadza istighfari waladikalat, ini karena istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Anaknya berdoa untuk bapaknya.
Ya Allah, ampunilah bapakku, ampunilah ibuku. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan anak di sini bukan hanya anaknya dia, anaknya, cucunya, cicitnya, mendoakan kakek-kakeknya, subhanallah. Ya, maka ini adalah ya sesuatu yang akan tetap mengalirkan pahala kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Jadi ini bekal kita Bapak dan Ibu di usia tua ketika menjelang kematian itu datang, menjelang kematian itu datang, ya perbanyaklah kita melakukan amalan-amalan soleh apapun yang kita bisa. Dan masing-masing orang ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang dia mampu. Ada yang misalnya memiliki fisik yang kuat, dia gemar berpuasa. Selain dia berpuasa wajib, dia berpuasa sunnah. Kita lakukan. Ya, barang siapa yang mampu untuk sholat malam, menjaga sholat tahajudnya, qiyamul lail, selain menjaga sholat 5 waktunya, dia tambah dengan qiyamul lail, dia jaga. Barang siapa yang diberikan kelebihan harta, dia sedekahkan, dia infakkan hartanya, dia wakafkan apa yang dia miliki, maka dia lakukan. Semua kebaikan kita lakukan. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bekal kita sebelum kematian itu datang, hendaknya kita berupaya untuk menjauhi maksiat. Jangan kemudian ya sudah usia lanjut kemudian masih juga berjuang dengan kemaksiatan. Jauhi kemaksiatan. Justru orang yang sudah tua itu harus banyak-banyak bertobat dan beristighfar. Ada sebuah faedah dari hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Nabi SAW itu sebelum beliau meninggal dunia diturunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Turun ayat ini kepada Nabi SAW apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ini Fathu Mekah, artinya beliau telah berhasil mengalahkan kaum musyrikin. Kota Mekah yang dahulu dikuasai oleh kaum musyrikin akhirnya ya berubah menjadi negeri Islam. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat orang masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Setelah penaklukan kota Mekah, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ya pujilah nama Rabbmu. Ya, pujilah nama Rabbmu dan minta ampunlah kepadanya. Ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Minta ampunlah kepada Rabbmu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun. Apa maksud ayat ini? Kenapa diturunkan kepada Nabi SAW? Ayat ini kata Abdullah bin Umar menunjukkan dekatnya wafatnya Nabi SAW. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia wahai Muhammad. Maka banyak-banyaklah bertasbih, banyak-banyaklah berzikir, dan banyak-banyaklah memohon ampunan kepada Allah. Inilah yang harus menjadi kebiasaan orang di usia tua ini. Banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena usia dia pastilah ada. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti pernah melakukan perbuatan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan dosa adalah orang yang bertaubat. Maka hendaknya kita menjadi orang yang banyak bertaubat kepada Allah, istighfar, banyak istighfar. Sehingga nanti ketika kematian itu datang, kita berharap kita menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dosa-dosa kita sudah terampuni. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bapak dan Ibu rahimahumullah, menyebutkan tentang syarat-syarat diterimanya taubat. Ini perlu kita ketahui. Kalau kita pernah melakukan sebuah kemaksiatan di masa lalu kita dan kita ingin agar dosa kita itu diampuni, maka penuhilah syarat-syarat ini. Yang pertama di antara syarat diterimanya taubat ya adalah dia menyesal dari perbuatan maksiat. Kalau dia pernah masuk ke kemaksiatan, jangan pernah bangga dengan kemaksiatan yang di masa lalu. Tapi dia menyesal dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian yang kedua, syarat dari taubat adalah al-iqla'. Dia tinggalkan perbuatannya tersebut.
Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bertobat kepada kemaksiatan kalau dia masih saja mengulangi, masih saja dia melakukan kemaksiatan tadi. Ini yang dikatakan sebagai tobat sambar. Pedas nggak mau lagi makan sambal, besok ulang lagi. Tobat saya dari dosa ini, besok ulang lagi. Nah, jadi dia harus meninggalkan perbuatannya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah al-azmu. Al-azmu artinya apa? Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di bulan Ramadan saya tidak mau maksiat, tapi nanti di bulan Syawal balik lagi melakukan kemaksiatan, maka ini bukan orang yang bertaubat. Ini 3 syarat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, dan sebagian para ulama ya menambahkan bahwa syarat taubat itu adalah harus dilakukan dengan ikhlas. Jadi tidaklah dikatakan orang itu bertobat dari maksiat kalau dia meninggalkan perbuatan itu bukan karena Allah. Misalnya ada orang yang suka mencuri, kemudian dia tidak lagi mencuri bukan karena Allah, tapi karena di mana-mana sudah dipasang CCTV. Ini bukan orang yang bertobat. Ya. Ada orang yang gemar bermaksiat, ya, tiap weekend, tiap malam minggu pergi ke klub, ya, kemudian minum minuman keras, tapi kemudian dia diberi sakit sehingga tidak bisa lagi melakukan kemaksiatan. Dia tinggalkan kemaksiatannya, itu bukan tobat. Tobat itu dia meninggalkan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin sebelumnya diingatkan oleh Allah dengan sakit, tapi dia tinggalkan itu karena Allah, bukan karena dia sakit, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat taubat. Jadi memang betul usia kita itu udah baik, perbanyaklah kita melakukan ibadah, zikir, jangan dilupakan zikir pagi petang. Banyak-banyak kembali kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini akan banyak sekali faedahnya bagi kita. Ya, saya kemarin bawa jamaah umroh, ada ibu-ibu, subhanallah. Beliau itu dalam satu pagi, ya, waktu pagi itu sudah menamatkan 3 juz Al-Quran. 3 juz Al-Quran. Jadi ketika bangun, kemudian sholat tahajud sambil menanti waktu subuh, beliau baca, dapat 1 juz. Kemudian setelah sholat subuh, dapat lagi 1 juz. Kemudian setelah waktu syuruk, beliau baca lagi, dapat 3 juz. Baru pagi hari. Ini waktunya barokah. Kenapa? Dia memulai paginya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca kitabullah. Ya. Ada sebuah faedah juga disebutkan oleh para ulama. Nabi itu sebelum beliau meninggal dunia, Jibril itu datang untuk mereview Al-Quran beliau sebanyak 2 kali. Biasanya dalam 1 tahun itu Jibril cuma datang 1 kali saja di bulan Ramadan. Reviewnya 1 kali. Bacaan Al-Qurannya Nabi SAW. Tapi pada akhir kehidupan beliau itu mereviewnya 2 kali. Maka sebagian para ulama mengambil kesimpulan dari ini, ya, dari peristiwa ini, bahwa orang itu kalau sudah mendekati usia lanjut, hendaknya dia memperbanyak baca Al-Quran. Nabi saja mereview Al-Quran itu 2 kali, ya, dapat itu alaihissalam. Maka inilah harusnya kita mengisi usia lanjut kita dengan Al-Quran. Ya. Lihat, 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 kali kebaikan. Ya. Nabi SAW mengatakan, ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, dan 1 kebaikan dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wala taqulu alifun harf, wala taqul alif lam mim harf. Dan tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tidak. Walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Bayangkan pahala yang akan kita dapatkan kalau kita membaca Al-Quran. Ya, 3 huruf saja sudah 30 kebaikan. Bagaimana 1 halaman? Bagaimana 1 lembar? Bagaimana kalau kita baca itu 1 juz dalam 1 hari kita? Bagaimana kalau kita tamatkan Al-Quran? Banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Maka inilah yang harusnya menjadi kesibukan kita, baca Al-Quran. Selain hati kita menjadi lebih tenang, ya, pahala yang sangat luar biasa. Dan terakhir, Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah, yang mungkin juga perlu kita sampaikan berkenaan dengan bekal sebelum kematian itu datang, adalah hendaknya kita melepaskan diri dari segala bentuk kezaliman. Kalau dahulu di masa lalu kita pernah menzalimi orang lain, maka sebelum kematian itu datang, cobalah selesaikan. Ya,
Kalau kita dulu pernah mendolimi orang lain dalam bentuk mungkin menyakiti hatinya, atau kita pernah mengambil apa yang menjadi haknya, atau apapun kedoliman yang pernah kita lakukan, maka selesaikanlah sebelum kematian kita datang. Ya. Kenapa? Agar tidak menjadi beban kita di akhirat nanti. Kalau masih ada hutang, lunasi hutang kita. Kalau pernah kita menyakiti orang, minta maaf, minta keridhaan dia. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kezaliman itu pasti akan dihitung oleh Allah. Ya. Kezaliman itu pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyebabkan seseorang itu bangkrut di akhirat. Hati-hati. Tidak akan ada yang lepas dari perhitungannya Allah Subhanahu wa taala. Semua kezaliman pasti akan dibalas. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang orang yang bangkrut Bapak dan Ibu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah engkau siapa itu orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, al-muflisu indana man laisa lahu dinarun wala dirham." Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak punya dinar, tidak punya dirham, wala mata, dan tidak punya properti. Orang yang tidak punya uang dan tidak punya properti, itulah orang yang bangkrut, kata para sahabat. Tapi ternyata Nabi melihat kebangkrutan itu dari perspektif yang berbeda dengan perspektif para sahabat. Kata beliau, ya, al-muflisu man ata yaumal qiyamah, ya, bisolatin wasaumin wazakatin wasadaqah. Orang yang bangkrut itu di hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasanya, zakatnya, sedekahnya, luar biasa pahala yang dia bawa. Tapi ternyata di kehidupan dunianya dia suka menzolimi orang lain, ya, mengambil hak orang lain, memukuli orang lain, mencela orang lain. Pokoknya dia melakukan kezaliman di dunia. Ya, Allah itu tidak, kata orang Gusti Allah bukan sehari. Allah itu tidak tidur, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Maka apa yang terjadi pada orang tersebut? Diambillah pahala-pahala kebaikannya yang demikian banyak tadi, dibagi-bagikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Kemudian setelah habis pahalanya, ternyata masih ada juga orang yang dia zalimi. Ya. Maka apa yang terjadi? Untuk membayar kezaliman yang dia lakukan, orang yang dia zalimi itu diambil dosanya lalu ditimpakan kepada dia yang harus menanggung dosa orang yang pernah dia zalimi. Itulah orang yang bangkrut. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut. Selesaikanlah permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Ya. Kalau kita pernah menzalimi orang, minta keridhaannya, ngaku salah, minta maaf. Ini satu hal yang perlu kita luruskan, ya. Saya pernah mendengar ceramah, ya, Ustaz ditanya, Ustaz, saya pernah melakukan kezaliman kepada seseorang, kemudian saya minta maaf, kemudian orang itu tidak memaafkan, maka bagaimana ini Ustaz? Kata Ustaz, ya, dia yang salah karena tidak mau memaafkan. Maka ini perlu kita luruskan. Masalah maaf memaafkan itu hak. Jadi boleh bagi kita untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Kalau kita dizalimi, itu hak kita untuk memaafkan atau tidak memaafkan. Memang betul kita didorong untuk menjadi seorang yang pemaaf. Tapi yang namanya hak, apakah tidak boleh bagi kita untuk membawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat? Jawabannya boleh. Makanya kalau Anda sudah minta maaf, kemudian orangnya tidak mau memberikan maaf, coba lakukan usaha agar keluar kata maaf yang tulus dari ini. Entah kita berikan dia hadiah, kita kunjungi dia, lobby dia untuk keluar kata maaf. Nah, kalau memang orang yang tidak mau memberikan maaf dan ini akan dibawa oleh dia ke akhirat, maka siapkanlah amal kebaikan yang banyak untuk membayar kezaliman yang kita lakukan ke rumah. Kalau tidak keluar kata maaf dari dia, siapkanlah apa yang akan bisa untuk membayar kezaliman yang kita lakukan kepada diri. Atau juga kata para ulama bagaimana? Banyak-banyak doakan kebaikan kepada dia. Memang saya pernah zalim kepada dia dan dia tidak mau memaafkan saya, maka kita doakan kebaikan.
mudah-mudahan nanti di akhirat dengan doa kebaikan yang kita panjatkan untuk dia mau memaafkan sehingga tidak menjadi beban bagi kita di akhirat. Masalah kezaliman ini harus benar-benar aware kita berbeda ya. Karena banyak orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala ya, melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain, menipu orang ya. Dia tidak tahu bahwa itu akan membuat dia bangkrut sebagus-bagusnya nanti di akhirat. Dan orang yang dizalimi jangan khawatir, kalau dia tidak mendapatkan haknya di dunia, pasti di akhirat pasti akan menang. Kalau kita dizalimi orang lain daripada ibu, jangan khawatir. Ya, Allah itu pasti akan memberikan apa yang menjadi hak kita nanti di akhirat. Mungkin ini Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan ya tentang bekal-bekal yang harus kita persiapkan dalam menghadapi kematian, apa yang harusnya menjadi fokus kita di usia kita yang semakin lanjut ya. Dari apa yang kita lupakan, apa sih yang kita perlu persiapkan. Yang pertama menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, kemudian memperbanyak amalan kebaikan, apapun yang bisa kita lakukan hendaknya kita amalkan. Kemudian hendaknya di usia tua kita menjauhi kemaksiatan dan banyak bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan selesaikan urusan-urusan kezaliman yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini sampai kemudian kematian kita tanggung kita. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kemudian kami jawab. Ya, kalau ada mungkin yang ditanyakan, terutama yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, kami persilakan bertanya. Ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kalau tidak ada, kami kembalikan ke ada yang silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Alhamdulillah berarti semuanya jelas ya, insya Allah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Dan tadi doa kita senantiasa kita minta kepada Allah ya, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan husnul khatimah kepada kita, menganugerahkan kepada kita istiqomahan sampai akhir hayat kita dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan ke Pak Surawi. Untuk acara berikutnya, sebelum melanjutkan acara berikutnya, kita baik, Bapak dan Ibu rahmatullah, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya, marilah kita mengajar kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. untuk acara berikutnya adalah informasi umroh IKI PJ yang akan disampaikan oleh Dr. Surawi.